Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyaksikan bagaimana Tuhan mengubahkan hidup saya dan rumah tangga saya. 17 September 2017, saya dan suami menerima kebenaran Tuhan. Puji Tuhan luar biasa, bagaimana kuasa doa mengubahkan saya. Sedikit demi sedikit, hari berganti bulan, saya belajar. Di sini saya diajar setiap hari bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui renungan pagi, follow the Bible, belajar, dan masih banyak lagi. Bagaimana yang dari saya yang dulu tidak mengenal, tidak mengerti apa-apa. Saya tidak tahu bagaimana itu cara berdoa. Saya tidak pernah belajar Alkitab. Saya merasa bahkan berdoa saja saya pada saat itu tidak tahu, ya. Tapi puji Tuhan, sekarang saya mengenal kebenaran Tuhan, saya penuh cinta kasih Tuhan. Hingga pada suatu saat di bulan Februari 2018, ujian datang kepada keluarga kami, terkhusus saya mengalami kecelakaan, kecelakaan dalam keadaan hamil, ya. Pada saat itu saya hamil dalam keadaan hamil 7 bulan. Lutut saya retak dan bergeser. Ya. Saat itu saya membuat pilihan untuk saya tidak dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Karena saya bayangkan kalau saya dibawa ke rumah sakit lalu saya dioperasi, saya dalam keadaan hamil, saya bayangkan bagaimana obat yang nantinya bisa saya konsumsi. Ya, sementara saya dalam keadaan hamil. Jadi pada saat itu saya membuat keputusan untuk saya dibawa ke alternatif Sinse, ya. Dan puji Tuhan, setelah diperiksa, kandungan saya dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat. 2 bulan saya berbaring di tempat tidur, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, tidak bisa melakukan pekerjaan apapun. 2 bulan hampir saya berlatih, berjalan bagaimana untuk bisa berjalan normal kembali dengan menggunakan kedua tongkat di kaki kiri dan kaki kanan saya. Singkat cerita, tibalah waktu saya untuk hari H akan melahirkan. Dokter dan perawat yang menangani saya pada saat itu, mereka sempat ragu, ya. Mereka tidak yakin untuk menangani saya karena mereka melihat saya memakai tongkat, ya. Saya memakai kedua tongkat di kaki kiri saya dengan keadaan yang masih sakit, ya. Dokter menyarankan untuk saya dioperasi pada saat itu, ya. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, pada saat itu saya membuat pilihan lagi. Saya menolak dokter untuk melakukan sesar. Dokter, saya mau lahir secara normal. Saya bilang, ya, kita coba dokter untuk kita boleh melakukannya dengan normal. Ya. Sementara kami dan saya menjawab tegas, ya, pada dokter pada saat itu menjawab dengan tegas untuk saya harus melahirkan secara normal, ya. Saya mengatakan, dokter, saya percaya Tuhan akan menolong saya, ya. Lalu dengan persiapan yang akan kita masuk ke kamar bersalin, ya,
sepanjang hari saya dan suami berdoa, ya. Kita sudah ada posisi di kamar bersalin, ya. Dalam ruangan bersalin, saya dan suami bersujud, berdoa untuk proses kelahiran yang akan saya lalui dengan situasi kaki yang masih sakit. Kami berjuang berjam-jam di dalam kamar bersalin, ya. Kemudian tangisan bayi mungil terdengar. Puji Tuhan, luar biasa berkat Tuhan yang saya rasakan pada saat itu. Saya tidak bosan-bosannya menghentikan, saya tidak bosan-bosannya mengucap syukur, ya. Tetapi Bapak Ibu, ujian kami tidak sampai, ya. Ujian kami tidak sampai di situ saja, ya. Karena saya memilih pada saat saya kecelakaan itu, karena saya memilih untuk berobat alternatif Sinse, ya. Pengeluaran kami terasa, ekonomi kami menurun drastis, ya. Semakin hari semakin terasa. Perjuangan hidup untuk melanjutkan kehidupan, terlebih anak-anak juga situasi dalam sekolah, ya. Keuangan ekonomi merosot, ya. Tapi bagaimana respon saya dan suami saya, ya, tetap bertahan, ya, mengajari anak-anak untuk lebih kuat, dan kita sambil berdoa. Tidak ada keributan yang terjadi pada saya dan suami pada saat itu, ya. Walaupun boleh dibilang pada saat itu kehidupan kami sangat amat pas-pas sekali, ya. Tetapi puji Tuhan, oleh karena dorongan suami, dukungan keluarga, dan terkhusus dukungan jemaat saya yang setiap hari mendukung saya, puji Tuhan saya bisa melewatinya. Cobaan demi cobaan yang kami alami, ya, saya merasa semakin dikuatkan. Saya merasa iman percaya saya kepada Tuhan semakin bertumbuh. Saya semakin mengasihi Tuhan. Sampai saat ini saya percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, ayat andalan saya Alkitab pada saat itu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Alkitab yang menjadi motivasi bagi saya pada saat itu, ya. Masih banyak lagi berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang sudah saya rasakan sendiri, yang sudah kami saksikan sendiri, suami dan juga anak-anak. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, walau goncangan sebesar apapun, pergumulan yang kita hadapi di dalam kehidupan, ya, sesulit apapun ekonomi kita, mari untuk kita tetap bertahan. Saya sudah rasakan sendiri bagaimana turun naik kehidupan saya setelah saya menerima kebenaran Tuhan. Tetapi saya tetap bertahan, saya tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Dan itulah yang menjadi kekuatan bagi saya. Mudah-mudahan semoga melalui kesaksian saya pada hari ini, ya, kita boleh tetap datang kepada Tuhan, mengikuti semua perintahnya, dan kita boleh tetap dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Kiranya kasih Tuhan memberkati kita sekarang dan selama-lamanya.